Kalau berat jagung keringnya setelah dikeringkan ya, setelah dikeringkan itu adalah berapa lagi sekarang? 100 kg. Berapa berat awalnya ya, berat jagung basah ya, atau berat awalnya ya. Nah, karena ini soalnya masih sederhana, Anda bisa mengukurnya dengan yang beberapa saya lihat tadi. Tapi kalau misalkan sudah agak ribet ya, maka Anda perlu mengingat bahwa dalam suatu proses pengolahan, maka kita harus mengingat prinsip yang namanya mass and energy balance. Ada yang pernah dengar? Apa itu mass and energy balance? Bahwa massa yang itu massa ya, massa, energi itu adalah energi. Jadi kalau suatu pengolahan, misalkan di sini adalah bahan yang masuk, ini adalah unit pengolahannya ya, di unit operationnya. Kemudian ini adalah produknya, produk. Ini adalah bahan baku ya. Ketika diolah, maka prinsipnya massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar dari si unit operationnya. Tapi Anda perlu mengambil analisa sistem ya. Yang namanya sistem itu ada input, ada output. Input, proses, output. Nah, kita ibaratkan pengolahan hasil pertanian itu adalah suatu sistem ya. Jadi ini adalah teknik pengolahannya, yang ini adalah bahan baku yang masuk, itu adalah inputnya, hasilnya adalah produk yang dihasilkan. Ya, jadi ketika di sini ada massa satu maksudnya inputnya ya, yang masuk, maka di sini harus sama. Massa ini harus sama dengan massa satu, tapi tidak mungkin ya. Misalkan di sini adalah pengeringan nih. Kalau pengeringan, kalau massa di sini M1, di sini M2, nggak mungkin sama M2 dengan M1 ya kan? Karena dia sudah kering. Artinya ada apa di sini? Ada air yang keluar di sini. Ini ada M3 kalau kita buat misalkan ya, permisalan aja ya. Jadi artinya apa yang disebut dengan mass balance-nya adalah ketika massa yang masuk, massa itu akan sama dengan massa yang out. Di sini yang masuk adalah M3. Jadi harus bisa kita hitung baik kalau misalkan M2-nya diketahui sekian, M1-nya M3-nya sekian, maka awalnya pasti adalah total dari yang keluar tadi. Jadi itu adalah prinsip energi mass dan energi balance. Ini untuk massanya. Begitu juga dengan energinya. Ketika suatu sistem operasi pengolahan itu melibatkan energi, maka energi yang masuk ke dalam sistem itu harus sama dengan energi yang keluar. Dan itu kemungkinan tidak bisa ya, karena misalnya energi yang masuk ke mesin pengering itu tidak hanya digunakan untuk mengeringkan produk, tapi ada juga energi yang keluar. Contohnya apa? Kalau Anda berdiri dekat mesin pengering, Anda akan merasakan panasnya ya. Karena apa? Karena ada energi di situ. Jadi ada energi yang keluar dari sistem yang sebenarnya tidak diperlukan untuk itu, tetapi pasti keluar. Makanya ada istilah efisiensi alat, karena di situ yang terletak efisiensinya. Efisiensi yang bagus kalau misalkan semua energi yang dibutuhkan untuk membuat mesin tersebut berjalan itu hampir semuanya bisa digunakan untuk tujuan alat tersebut, tetapi pasti tidak sampai, jadi tidak mungkin ada yang efisiensinya 100%. Nanti akan belajar di revolusinya. Kita mungkin ya, sudah. Nah, Anda ingat efisiensi untuk membuat
fundamental, efisiensi, kalau siklus Carnot, siklus ideal, pasti tidak bisa mencapai efisiensi itu 100% ya, karena ada energi. Jadi untuk soal ini sebenarnya kita bisa menganalogikan seperti proses ini tadi ya. Jadi kita anggapnya adalah inputnya, ini adalah prosesnya disebut di sini prosesnya adalah pengeringan. Di sini adalah bahan bakunya adalah jagung yang basah ya, istilahnya ya lebih dikeringkan. Yang ini adalah produknya adalah jagung kering. Nah, biasanya bahan baku itu disingkat dengan F dari kata feed, jadi bahan baku ya F. Di sini produk disingkatnya biasanya P. Jadi kalau ada yang di buku suka buat F dan P. F itu adalah feed ya, bahan baku yang masuk. P itu adalah produk apa yang dihasilkan. Pengeringannya karena tidak dijelaskan secara detail di proses pengeringan, adalah proses pengeringan di mana bahan baku yang masih basah tadi dikeringkan. Artinya apa yang keluar di sini? Kalau pengeringan artinya bahannya yang keluar adalah air ya, airnya dikeluarkan ya. Jadi dalam sistem ini dia keluar. Nah, karena kita tidak tahu berapa beratnya ya yang dibahas, tapi kita tahu produk di sini beratnya adalah 100 kg. Kemudian informasi apa yang kita tahu? Kadar airnya di sini adalah 30%. 30% moisture ya, kalau di buku moisture atau ini adalah Ka ya, Ka kadar air ya. Yang di sini kadar airnya adalah 14. Nah, kalau 30%, kalau kita bentuk menjadi fraksi, jadi bahan pertanian itu terdiri dari solid dan water ya bahasa Inggrisnya. Ini adalah bahan pertanian itu terdiri dari mengandung air, sisanya adalah padat. Ya. Artinya kalau misalkan diketahui 30% itu adalah air, artinya 0,3 itu adalah air, sisanya adalah solid, padatan ya. Sisanya berapa? 0,7. Dari mana 0,3? Dari 30%. Ya. Jadi kalau istilahnya adalah fraksinya, ya fraksi air biasanya lambangkan X, fraksi solid itu lambangnya X, 0,7. Totalnya adalah 1 ya. Jadi nggak mungkin kalau suatu bahan kalau dijumlahkan fraksi komponennya itu menjadi 1 nggak mungkin ya. Jadi 0,3, 0,7 sama seperti itu juga. Ini fraksi airnya berarti berapa? 0,14. Solidnya adalah 6 ya. Nah, sekarang cara menghitungnya kita ingat bahwa dalam proses pengeringan yang berubah itu airnya ya. Yang berubah airnya ya. Yang tetap adalah solidnya atau padatan. Nah, di sini karena air saja, maka X air di sini adalah X solidnya berapa? 0. X airnya 1 karena 100% air. Ya. Nah, kemudian ini bagian yang menurut saya Anda harus kuasai karena nanti bermanfaat untuk setiap unit operasi. Ketika Anda harus mencari misalkan berapa yieldnya, Anda harus tahu dan harus buat ya.
Jadi kita ingat prinsip bahwa massa itu harus balance yang masuk dengan yang keluar. Kemudian dalam pengeringan yang berubah adalah yang ideal ya, hanyalah airnya. Bahan keringnya atau sepadatannya atau solidnya itu tetap. Jadi massa dari solid di sini harus sama dengan massa solid di sini. Tetapi kita tidak tahu massa di sini, tapi kita tahu massa produk di sini. Artinya kita bisa menghitung massanya di sini, ya kan? Jadi bagaimana menghitung massanya? Berdasarkan fraksi, maka kita hitung berdasarkan solidnya dulu ya, solid. Untuk solid, maka X solid pada F ya atau dikali dengan massa F-nya ya. F ini massa ya. Ini ya. Massa F. X solid pada F pada bahan baku dikali dengan massa bahan baku keseluruhannya itu akan sama dengan solid yang ada di outnya ya, yang ini dengan yang out. Di sini karena X solidnya 0 berarti 0 ya. Ditambah dengan X solid pada produk dikali dengan massa produk tersebut. Nah, ini adalah material balance untuk komponen solid. Ya, kalau secara umum ini sebenarnya F, kalau di sini F, kalau ini air dianggap sebagai sudah air aja ya, air plus B. Jadi ini yang masuk, ini ada dua. Jadi kalau Anda mencari material balance untuk komponen masing-masingnya, Anda ingat yang ini. Jadi yang masuk adalah di bagian F, yang keluar adalah dua ini. Jadi ini untuk solid. Kalau untuk airnya, kalau untuk komponen airnya maka X air pada F-nya, ya maksudnya ini pada F-nya ya, pada bahan baku ya, dikali dengan massa dari bahan bakunya sama dengan ini 1 dikali massa air ditambah X air pada produk dikali dengan massa produknya. Ini adalah material balance untuk komponen air. Nah, kemudian bagaimana caranya menghitung berapa banyak air yang dituangkan? Pertanyaannya berat jagung awal ya. Saya hapus ini ya. Karena kita mau mencari solidnya, yang kita coba dari solid ya. Kita tidak tahu massa F, tapi kita tahu fraksi solidnya ya. Jadi di sini solid. X solidnya adalah X solid di produk adalah 0,14 dikali massa produknya adalah 100 kg. Maka 0,3 F sama dengan 14 ya. 14 kg. Maka F adalah 14 dibagi 0,3 kg sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Salah, bukan 14 ya. 0,6 ya. Solidnya ya 0,86 berapa jadi 8. Solidnya 0,3 berarti 0,7. Berapa?
kilogram. Maka di soal itu dibulatkan menjadi 1,2,3. Bagaimana dengan air? Berapa massa air yang dikeluarkan? Tinggal Anda kurangi. Dari sini tadi ya kita tahu F itu adalah 1,2,3. Airnya kita belum tahu. P-nya adalah 100, maka airnya adalah 1,2,3 dikurangi 100 dengan 23 Jadi di sini airnya adalah 23 kilogram. Di sini adalah 1,2,3 kilogram. Balik lagi, material balance. Anda harus cek 1,2,3 betul nggak? Di sini 1,2,3 juga. Jadi itu adalah material balance. Masanya harus yang masuk dengan yang keluar harus cocok. Uang berapa yang masuk, keluarnya mana aja. Kalau nggak ada buktinya keluar, kalau tahu kaldunya sedikit berarti. Jadi material itu sifatnya bisa dihitung. Kalau kayak bata Komposit, polimer. Ya. Belum pernah mempelajari pengetahuan bahan pertanian. Belum, Ibu. Kan? Nah, maka yang akan saya sampaikan di mata kuliah ini lebih ke pengetahuan bahan pertaniannya yang implikasinya nanti ke pengolahannya. Jadi kalau kita mau mengolah produk hasil pertanian, kita tidak cukup pengetahuan tentang bahan apa skill apa gitu ya, dikeringkan bla bla bla. Tapi kalau kita tidak tahu karakteristik produk yang akan dikeringkan, maka tidak akan optimal. Produk pertanian kalau dikeringkan itu akan berbeda dengan yang tadi kataku. Kalau dikeringkan mungkin grafiknya akan bagus, bagus minyak. Tapi kalau produk pertanian itu tidak bisa sebagus itu, karena karakteristik dari produk pertanian tersebut. Kalau laju pengeringan kurva pengeringannya kemungkinan tidak akan punya. Dia punya di awal saja, baru kemudian akan melandai. Jadi karakteristik bahan pertanian pun harus kita pelajari supaya ketika kita mendesain pengolahannya, bagaimana cara pengolahannya, kita bisa menemukan teknik yang tepat. Contohnya lagi, kalau misalkan terutama untuk produk pangan yang dimakan manusia, maka tidak cukup mengolah pertanian itu hanya dari bahan baku menjadi produk jadi, tetapi perlu juga apakah aman dimakan, apakah jangan-jangan nanti pengolahan kita itu menyebabkan nutrisinya atau kandungan gizinya malah banyak yang hilang, atau bisa jadi justru dengan pengolahan itu terbentuk komponen lain yang menyebabkan dia karsinogenik, misalnya menyebabkan pembentukan senyawa-senyawa yang tidak aman untuk manusia. Jadi itulah mengapa kita juga perlu mempelajari sifat bahan pertanian. Nah, ini baru dari sisi secara teknis ini dibutuhkan untuk bahwa ingat bahwa dalam suatu proses kalau setiap mau hasil pertanian material balance itu sudah pasti dipakai ya. Oke, gimana? Sudah bisa dikerjakan? Kira-kira mau dicontohkan lagi? Atau ada mau soal yang lain? Kemudian dicampur juga dengan sirup dari jambu dan dari semi sirup. Nah, kita tahu semi sirup apa maksudnya? Jadi dari tiga bahan baku ini dicampurlah untuk memproduksi sorghum sirup tadi.
Nah, masing-masing bahan itu ternyata memiliki komponen yang sama tetapi berbeda kandungannya ya. Nah, yang ini adalah desired blend, ini adalah yang diinginkan. Desired blend ini yang diinginkan ketika mencampur tiga komponen, tiga bahan baku ini, kita tuh menginginkan yang campurannya itu terdiri dari 24% air, 75% gula, dan 1% flavor. Kemudian diminta untuk menghitung kalau kita menginginkan 100 kg produk, berapa bahan baku, tiga bahan baku ini berapa banyak beratnya yang dicampur ya. Dengan kondisi bahwa si sorghum ini ada 23% air, 75,5% gula, 1,5% flavor. Yang corn sirup 20, 80 dan tidak ada flavor. Yang semi sirupnya 40, 59 dan 1%. Kira-kira bagaimana menghitungnya? Persentasenya itu ada persentase massa ya. Jadi kalau yang desired blend itu 24, artinya 24 kg air dalam 100 kg produknya. Gimana kira-kira? Pakai prinsip yang sama seperti yang soal tadi. Nah, ini saya katakan tadi, kalau soal yang sederhana tadi bisa Anda pikirkan mana begini. Tapi kalau seperti ini gimana pikirnya? Oke, kita buat di sini ada. Oke. Unit operasinya adalah di situ apa? Ceritanya kita ngapain itu? Mencampur ya. Pencampuran atau mixing atau blending, disebut blending, pencampuran. Prosesnya adalah pencampuran. Bahan bakunya ada 3 ya. Di situ dikasih sorghum sirup, dikasih es, Ada 3. Satu aja lain. S, C, dan D. Dicampur menghasilkan sorghum. Apa itu enggak ada ya? Sorghum aja lah, sorghum sirup. Apalagi yang diketahui, kalau dicampur keluarnya langsung campuran itu ya, nggak ada yang dibuang kan? Ya. Berarti nggak ada karena keluar. Artinya jumlah yang di sini harus sama dengan Jumlah keluar. Jadi F akan sama dengan P. Yang diketahui sorghum sirupnya adalah beratnya adalah 100 kg. Oke, sekarang kita lihat masing-masing produk itu, masing-masing bahan dan produk itu mengandung ada air, water, gula. Kita mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Air, gula, flavor apa? Rasa. Flavor itu aroma, bisa aroma, bisa rasa, atau flavor aja nih. Kita harus cari fraksinya pada produk.
ini. X air adalah yang diinginkan adalah 24. Berarti fraksinya kalau ini 24, kalau persentasenya adalah 24, maka fraksinya adalah 0,24 bagi 100 ya. 275 0,75 berapa? 0,1 1 itu karena kebetulan basisnya adalah 100 kg ya, jadi persentasenya langsung bisa kita hitung. Sebenarnya fraksi massa itu adalah fraksi komponennya dibagi dengan total massanya ya. Nah, yang ini juga sama untuk X airnya adalah X apa tadi? Nah, ini sih C X airnya berapa? X gulanya berapa? X flavornya berapa? Coba, ini apa? Berapa? 0,23. Ini berapa? 75,5. 0,1 nah ini 0,2 gulanya 0,9 flavornya 0,01. Oke. Maka kalau kita hitung di sini F-nya ada S, C, dan P ya. Maka ini S ditambah C ditambah P itu akan sama dengan P. produk aja lah ya. Sama dia ada P juga. Jadi untuk menghasilkan produk itu dicampurlah S, C, dan P. Artinya untuk air kita buat material balance untuk masing-masing komponen. Jadi yang pertama untuk air ya, material balance-nya atau mass balance ya. Untuk komponen air, maka X air pada S kita tandain S saja ya. Ditambah dikali massa dari atau W ya, masanya W ya, WS, massa dari CS ditambah dengan XAC dikali WC ditambah XAC dikali WB itu akan sama dengan XA produk dikali W produk ya, betul. Dan itu untuk air. Silakan Anda tuliskan juga untuk gula, apalagi flavor. Sini. Prinsipnya sama. Jadi setiap komponen Anda buat material balance. Kalau sudah, baru kemudian kita masukkan angka-angka.
Oke, buat dulu yang ini ya, gula dan flavor. Kasih tahu kalau sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Sama ya. X, Y, X dikali WX ditambah X, Y, Z dikali WC ditambah X, Y-nya V kali berat V kali V sama dengan X jumlah pada produk dikali W produk. Flavornya sama X, F, S dikali W, S ditambah X, F, C dikali W, C ditambah X, F, W dikali W, C sama dengan X flavor pada produk dikali W produk. Udah kan? Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Karena sudah ada semua angkanya, tinggal kita masukkan. Jadi berapa? XAS adalah 0,23. untuk S adalah 0,23. WS nya belum tahu. Untuk C X nya berapa? 0,20. Beratnya belum tahu. Berat si C nya ya yang harus ditambahkan belum tahu. XA untuk P 0,20 juga. 40. 4 X A produk 0,24. W produk 100 ya sudah diketahui ya, diinginkannya 100 kg. Yang ini untuk gula 0,55. Untuk C 0,80. Yang P 0,59. Yang di sini 0,75 dikali 100. Kemudian yang flavor 0,1015 0,01. Yang ini 0,01 dikali 100. Nah, kira-kira gimana? Bisa disederhanakan lagi? Hapus
ya. Nah ini tinggal matematika aja, matematika SD. Kalau nggak pakai substitusi, pakai eliminasi. Ya. Aku lihat grafik begini bagus. Sekarang aja ada berapa? Substitusi nggak tahu pakai matematika. Yang mana bisa dikerjakan, kita sederhanakan menjadi 0,23 B S ditambah 0,20 B C ditambah 0,4 B. Dia lagi tuh B sama dengan 24 ya. Kemudian 0,755 B S ditambah 0,8 B C ditambah 0,59 B sama dengan 70. Berikutnya 0,015 BS ditambah 0 berarti ditambah 0,01 BB sama dengan berapa itu? 1 ya? 1 ya. Gimana supaya kita mendapatkan WS, BC, dan BP ya? Gimana? Kita ingat bahwa S plus C plus B itu sama dengan produk. Artinya BS ditambah W, C ditambah W, B itu akan sama dengan 100. Ya kan? Nah, kira-kira dari 4 persamaan ini bisa nggak kita cari? Kita pakai substitusi atau pakai eliminasi? Coba dicoret-coret. Bisa kalau sudah dapat
Dapat tidak? Dapat. Baik, kita tambah di sini. Yang ini ya, lebih sederhana, 0,15 WS ditambah 0,01 WP sama dengan 1. Sama dengan 1. Kalau ini kita kalikan 100 supaya kita dapat WP saja ya. Jadi ini kalau dikali 100, ini kita kali 100. Berarti ini adalah 1,5 WS ditambah WP sama dengan 100 kan? Artinya WP itu sama dengan 100 dikurangi 1,5 WS. Kita simpan dulu. Kemudian yang ini kita masukkan ke salah satu. Ini tadi sudah ya, sudah kita masukkan ini ke sini. Kan? Ya. Kita masukkan ke sini dulu. Jadi WS ditambah WC ditambah WP sama dengan 100. Kita ganti substitusi nilai WP-nya. WP adalah 100 dikurang 1,5 WS sama dengan 100. Maka WS ditambah WC ditambah 100 dikurang 1,5 WS sama dengan 100. Ya. Maka WC ini 100, kalau ini pindah ke sini habis kan? WC sama dengan WS nya kita pindahkan ke sana, 1,5 WS dikurangi WS berarti sama dengan 0,5 WS. Jadi WC itu sama dengan 0,5 WS. Ini juga kita simpan. Setelah itu baru kita masukkan ke sini. Atau ke sini juga bisa sih. Jadi kita masukkan ke sini, kita masukkan, kita ganti WC-nya dengan ini, WP-nya dengan ini. Maka kita akan mendapatkan WS ya. Jadi sisa WS kan? WS ini WS ini WS ya. Kita akan memperoleh WS-nya dari substitusi WP dan WC. Silakan dihitung sambil makan. Berapa waktunya habis ya waktunya ya? Silakan dilanjutkan di rumah ya, sama soal yang sebelumnya tadi. Kalau misalkan kesulitan kasih tahu. Tapi intinya ini adalah bermanfaat untuk Anda membantu ketika Anda mendesain suatu proses. Anda bisa tahu kebutuhannya berapa, yang dihasilkan berapa ya. Jadi hitung-hitungannya akan lebih detail, terutama kalau nanti menghitung energi, kebutuhan energinya. Misalkan kebutuhan energi pengeringan, tergantung berapa banyak bahan yang dimasukkan, berapa kadar air awalnya, berapa kadar air yang diinginkan akhirnya. Ya. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari